So that's basically we can introduce the concept to the small medium enterprise. Prominent in Netherlands in applied demography. He is also a very established for supporting and dealing with the digitalization and urbanization. Because of my background is from the management one, what I would like to suggest is kind of like trying to use some conceptual, then also kind of like capacity building of those small medium enterprise. One of the possible contribution is in terms of change management, because everything is about responding to the change. How organizations like SMEs can manage change, we are very depending on the nature of the organization. It can also be a Professional Society of Genetic Counselor in Asia in the field of genetics. So, ladies and gentlemen, without further ado, we now have a moderator, Mr. Doni No. We have Associate Professor Dr. The student awareness about SDGs in their education. So if the student could become the leaders or the entrepreneurs from the SME, at least they remember what you need to do. This is kind of like the most famous conceptual change management one from Kurt Lewin. What you have to do in terms of the Kurt Lewin change management is basically unleash that one. So make sure that you like this thing one by one, and then you allow changes in form. Acara ini seperti apa Pak Kai komentarnya? Ya, konferensi internasional yang diberi label Summit ini ya, ini merupakan rangkaian salah satu kegiatan dari rangkaian kegiatan Desnatalis GC yang ke-63. Nah, acara ini mengundang pembicara dari berbagai negara, antara dari Thailand, dari Australia, dan dari Malaysia. Nah, ini merupakan kegiatan rutin, nanti setiap setahun sekali minimalnya akan dilakukan. Dan pesertanya ya dari terlalu kecil dan dari beberapa perguruan tinggi di seluruh Indonesia yang hadir secara fisik offline maupun mengikuti secara online melalui Zoom Cloud Meeting. Sasaran ke depan nih Prof, seperti apa Prof dari kegiatan ini Prof? Ya, ini kan sebetulnya mengingatkan kita kepada sivitas akademika UGJ terutama ya, bahwa usia kita itu sudah 63 tahun. Dengan usia yang sudah sedemikian tua ini ya, artinya kita terus harus meningkatkan ya, Pak Rektor ini harus terus meningkatkan kualitas layanan kepada stakeholders terutama mahasiswa dan masyarakat, sehingga UGJ semakin disayang, semakin diminati, semakin dipercaya oleh publik untuk menitipkan anak-anak terbaiknya mencapai cita-cita impian UGJ. Baik, Prof, Fakih sebagai Rektor UGJ, tema yang diangkat hari ini apa Prof, dan menghadirkan narasumber dari mana aja Prof? Ya, narasumber dari 3 negara ya, narasumber dari Australia, dari Thailand, dan dari Malaysia. Samping itu kami juga menghadirkan pemakalah dari luar negeri, baik dari Eropa, dari Asia, dari Australia, juga Afrika, sebagai pemakalah online. Begitu pula kami juga menghadirkan sebagai reviewer dari negara luar, karena selalu syarat di mana kegiatan internasional harus memenuhi syarat. Nah, di antara itu narasumber, reviewer, pemakalah di luar negeri. Begitu pula kami juga berkolaborasi dengan beberapa organisasi yang ada di Indonesia ikut serta dalam kegiatan ini. Karena kita sifatnya hybrid, jadi sebagian dari luar perguruan tinggi juga menggunakan sistem online. Ya, tujuan utama untuk teman-teman UGJ dan masyarakat Cirebon apa nih Prof dari acara ini Prof? Intinya ini kan temanya tentang SDGs. Jadi kita dituntut kepedulian dari kalangan akademisi, pemerintah daerah maupun pusat untuk peduli tentang bagaimana keberadaan SDGs. Terutama kasus-kasus stunting yang lagi marak di daerah kita.
rutin ya Prof ketemu ini Prof? Ya. Rutin nanti ya Prof? Rutin insya Allah. Dan tadi Pak Ketua sudah bilang untuk kegiatan ini dilaksanakan setiap tahun. Begitu pula kami dalam secara juga mengadakan kegiatan ini tiap bulan ada kegiatan, baik berupa santunan, berupa pendidikan, pendampingan berbagai yayasan, begitu terhadap UMKM segala macam. Terakhir Prof, harapan ke depan dari acara seperti ini Prof? Harapannya kami bahwa ini akan berdampak pada masyarakat. Kemudian kita ini sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Tentunya nanti implementasi dari kegiatan ini terutama dari hasil penelitian para dosen dan mahasiswa agar bisa diimplementasikan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat atau mengabdi masyarakat, sehingga akan berdampak pada positif pada baik itu proses pendampingan maupun penerapan hasil teknologi daripada penelitian dosen dan mahasiswa. Oke, terima kasih Prof. For supporting and dealing with the digitalization and urbanization, because of my background is from the management one, what I would like to suggest is kind of like trying to use some conceptual, then also kind of like capacity building of those small medium enterprise. One of the possible contribution is in terms of change management, because everything is about responding to the change. How organizations like SMEs can manage change, we are very depending on the nature of the organization. It can also be prominent in Netherlands in applied demography. He is also a very established researcher. the student awareness about SDGs in their education. So if the student could become the leaders or the entrepreneurs from the SME, at least they remember what you need to do. Professional Society of Genetic Counselor in Asia in the field of genetics. So, ladies and gentlemen, without further ado, we now have a moderator, Mr. Doni No. We have Associate Professor Dr. Mimi Muhafiza Muhammad from University of Tun Malaysia, and Professor Dr. Supriman. I would like to invite Mr. Salahuddin, PhD, to join. This is kind of like the most famous conceptual change management one from Kurt Lewin. What you have to do in terms of the Kurt Lewin change management is basically unfreeze that one. So make sure you like this thing one by one, and then you allow changes in